Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2070. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Biasa pasti akan mendapat masalah. Sementara dia tahu asosiasi tengkorak dan tulang bukanlah orang yang bodoh. Jadi mengapa mereka harus dengan gegabah saling berhadapan, atau ada hal-hal lain yang terjadi di sini? Namun, apa rahasianya? Lanli menatap ruang terbuka di depannya. Samar-samar dia merasa ada yang tidak beres. Tidak masalah. Mari kita tunggu saja dan lihat bagaimana situasinya berkembang sebelum mengambil keputusan, kata Lanli. Karena sejak pertama kali Saroye dan yang lainnya tiba, Lanli telah melaporkan informasi tentang Qingchen dan yang lainnya, termasuk Kaisar dan orang kuat yang tidak dikenalnya. Ini adalah klan binatang Komodo dan rumah tuan kota. Tentu saja Lanli perlu memperhatikan dan mengajukannya. Sementara di gerbang Nancheng setelah Kaisar Piton mendarat, matanya langsung tertuju kepada Nona Rona yang ada di belakang Qingchen. Pohon wukong ada pada orang ini. Ditatap oleh mata Kaisar Piton, Nona Rona merasa seolah-olah dia sedang ditatap oleh ular berbisa. Seluruh tubuhnya membeku dan pikirannya langsung menjadi kosong. Kaisar Piton mencibir 2 kali lalu menoleh untuk melihat ke arah Qingchen dan Saroye. Dia menatap Saroye. Dia secara alami tidak berani sombong karena dalam informasi yang diberikan oleh bayangan hitam, binatang Komodo ini sebenarnya memanggil orang ini dengan sebutan tuan. Dan bagaimana mungkin orang yang bisa dipanggil tuan oleh binatang Komodo akan menjadi orang biasa? Jadi wajar saja jika dia harus berhati-hati dengan kemampuan tersembunyi orang lain. Dia terus menatap Qingchen. Mata Kaisar Piton sedikit menyusut. Karena tidak peduli bagaimana dia memandang Qingchen, dia tidak bisa merasakan tingkat kultivasi Qingchen yang sebenarnya. Kultivasinya sepertinya belum maju, kata Kaisar Piton, karena pada saat Qingchen merasakan aura Qingchen, dia merasakan tidak ada aura orang superior yang keluar dari alam semesta untuk bertarung. Sebaliknya dari Qingchen, dia sangat damai dan ini menyusahkan. Menghadapi orang kuat tak dikenal, Kaisar Piton secara alami tidak berani terlalu ceroboh. Bahkan jika kota Nanyuan adalah wilayah asosiasi tengkorak dan tulang miliknya. Siapa Anda, Tuan? Mengapa Anda menghentikan saya? Apakah Anda mencoba menimbulkan masalah? Melihat jalannya ke dalam kota diblokir, wajah Saroye tiba-tiba menjadi gelap dan dia tidak bisa menandiri untuk tidak mendengus dan ledakan. Aura samar keluar darinya menyapu seperti badai. Jika ada yang berani menghalanginya seperti ini di masa lalu, maka dia akan menjadi sangat pemarah dan sangat kasar. Namun sebelumnya Tuan Qingchen telah mengirim pesan kepadanya untuk meyakinkan orang lain dengan kebajikan, jadi dia sangat pendiam dan rendah hati. Kalian berdua, seharusnya kalian yang menyebabkan masalah ini kan? Kata Kaisar Piton. Dia menyipitkan matanya dan menatap Qingchen juga Saroye. Aku adalah asosiasi tengkorak dan tulang, tidak bermusuhan dengan kalian berdua. Aku tidak punya permusuhan dengan kalian berdua. Aku tidak tahu kenapa kalian berdua ingin mengambil mangsa asosiasi tengkorak dan tulangku dengan paksa sebelumnya. Haruskah kalian berdua memberiku penjelasan tentang ini kan? Kata Kaisar Piton. Apa? Mendengar ini semua orang pun terkejut. Kedua orang ini ternyata telah membunuh orang-orang dari asosiasi tengkorak dan tulang, dan juga telah mengambil secara paksa mangsa milik asosiasi tengkorak dan tulang. Tidak heran Kaisar Piton menghentikan pihak lain. Pada saat ini terjadi diskusi di sekitar. Mereka berpikir kedua orang ini sangat berani sekali menyentuh asosiasi tengkorak dan tulang. Meskipun lawannya adalah klan Komodo, namun mereka adalah orang luar.
Lagi pula asosiasi tengkorak dan tulang di kota Nanyuan itu merupakan salah satu dari 10 kekuatan gelap di kota Nanyuan. Mereka selalu mendominasi di kota Nanyuan. Siapapun yang bisa menjadi salah satu dari 10 kekuatan gelap di kota Nanyuan, maka itu bukanlah master yang mendominasi dan sombong, tapi itu bergantung pada kekuatan. Dan tanpa kekuatan, mereka tidak akan naik ke puncak. Membunuh orang-orang dari asosiasi tengkorak dan tulang, dan bahkan menjarah mangsanya. Mendengar ini Saroye melirik ke arah Qinchen dan melihat bahwa Qinchen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan sepertinya malah membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Dia pun segera mencibir pada Kaisar Piton dan berkata, kenapa kami masih harus mendengarkan asosiasi tengkorak dan tulangmu saat kami melakukan sesuatu? Karena ini hanyalah masalah membunuh beberapa semut saja, kata Saroye. Mendengar perkataan Saroye, tiba-tiba ada hembusan-hembusan udara dingin di sekitar. Seperti yang diharapkan dari klan Komodo. Apakah mereka begitu sombong dan mendominasi, sehingga langsung menyuruh wakil presiden asosiasi tengkorak tulang Kaisar Piton untuk mengeluarkan pernyataan yang sangat besar? Mendengar itu seketika wajah Kaisar Piton membeku dan darahnya mendidih, dan percakapan di sini secara alami menyebar dengan cepat. Pergerakan di kota gerbang kota Nanyuan telah menyebar ke seluruh kota Nanyuan, dan banyak Kaisar Agung sudah memperhatikan tempat ini. Apakah Anda memerlukan alasan lagi? Kata-kata Saroye yaitu didengar oleh Kaisar kota Nanyuan yang memperhatikan ke arah sana. Seketika itu menariknya. Ini sama sekali tidak membuat asosiasi tengkorak dan tulang terlihat, sama sekali tidak memberikan wajah. Meskipun klan Komodo kuat dan mereka tak terkalahkan, tapi kamu hanyalah Komodo biasa. Beraninya kamu begitu sombong. Para Kaisar Agung ini cukup terkejut, akan tetapi bahagia. Mereka secara alami tidak mau membiarkan mereka pergi berperang dan membunuh. Akan tetapi konflik antara asosiasi tengkorak dan tulang dan juga para kaisar baru yang datang ke kota Nanyuan, banyak kekuatan dan para kaisar yang sepertinya menonton pertunjukan. Belum lagi nampak beberapa dari mereka bersemangat. Saat ini di sebuah loteng di dekat gerbang selatan kota Nanyuan terlihat Presiden Asosiasi Tengkorak dan Tulang yaitu Presiden Zhuo juga sedang duduk di sini, melihat jauh ke depan melalui loteng. Untuk menghindari masalah, dia hanya akan mengendalikan situasinya di belakang panggung saja. Dia hanya akan maju jika dia menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Kaisar Piton. Percakapan antara Saroye dan Kaisar Piton nadanya sangat keras sekali. Kata Saroye sama saja dengan menjatuhkan reputasi asosiasi tengkorak dan tulangnya. Pada saat ini mata Presiden Zhuo berbinar dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya dalam sekejap. Seketika sebuah tanda muncul di tangannya dan di dalam tanda itu banyak informasi dengan cepat mengalir ke dalam pikirannya. Oh, menurut informasi dari Papiliun Abadi, tidak ada anggota muda penting dari klan Komodo yang bernama Saroja. Jadi, apakah Saroja ini hanya anggota klan Komodo biasa? Kata Presiden Zhuo, matanya berkedip. Papiliun Abadi adalah salah satu kekuatan teratas di laut semesta. Kekuatan mereka tersebar di seluruh laut semesta, dan mereka juga memiliki cabang di kota Nanyuan. Banyak kekuatan akan membeli informasi dari Papiliun Abadi. Dan Papiliun Abadi juga merupakan orang yang lugu dengan jelas menyatakan bahwa dan dia tidak akan menyembunyikan identitas dari sang pembelinya. Sepertinya seperti yang saya harapkan, inti dari klan Komodo yang sebenarnya tidak akan mau memanggil klan lain sebagai tuannya. Bisa jadi binatang Komodo ini bukan hanya anggota biasa dari klan Komodo, bahkan mungkin dia sudah dikeluarkan dari klan tersebut. Kata Presiden Zhuo, dia menyipitkan matanya dan langsung mengirim pesan kepada Kaisar Piton. Wilayah asosiasi tengkorak dan tulang kami diperoleh dengan membunuh dan prestise kekuatan gelap juga diperoleh dengan membunuh. Karena Anda tidak memberikan wajah seperti ini, maka mari kita lihat seberapa mampukah pihak lain itu.
Tetapi ingat, kamu jangan gegabah. Presiden Luo mengirimkan pesan. Pesan itu keluar dari Presiden Zhuo. Kaisar Piton memandang dengan dingin ke gerbang kota di kejauhan. Presiden Zhuo memandang dengan dingin ke gerbang kota di kejauhan ke arah Kaisar Piton berada. Saat ini di gerbang kota, mata Kaisar Piton penuh dengan keganasan. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Jika dia terus menanggungnya, dia takut asosiasi tengkorak dan tulangnya akan diserang dan dari seluruh kota Nanyuan dan akan menertawakannya. Dan boom, saat ini aura kaisar muncul lagi dan sekelompok pria berbaju hitam mengikuti kaisar mereka. Terlihat orang yang datang itu tidak lain adalah Kaisar Lipan. Dan selain Kaisar Lipan dan yang lainnya, ada lebih dari selusin orang hitam sebelumnya yang nyawanya diselamatkan oleh Qin Chen. Setelah melihat Qin Chen dan yang lainnya dari kejauhan, dia buru-buru berbicara. Kaisar Lipan datang. Kaisar Piton menjadi sangat gembira. Pada saat yang sama, dia juga baru saja menerima perintah dari Presiden Zhuo dan dia tiba-tiba meledak dengan keganasan yang tak ada habisnya. Oke, Kaisar Piton mengangkat tangannya dan sebuah pedang langsung muncul di tangannya. Aku ingin melihat betapa kuatnya dirimu itu sehingga berani tidak memberikan wajah kepada asosiasi tengkorak dan tulangku. Dan boom, Kaisar Piton tiba-tiba menyerang ke arah Saroye dan Qin Chen. Setelah menerima perintah dari Presiden Zhuo dan melihat dukungan dari Kaisar Lipan, Kaisar Piton pun tidak lagi merasa khawatir dan kemarahan yang tak terhitung jumlahnya yang terpendam seketika meledak. Pada saat ini, ledakan. Aura kaisar yang menakutkan meledak langsung dari Kaisar Piton dalam sekejap. Aura Kaisar Piton tiba-tiba meledak dan asal-usul kaisar di tubuhnya sudah terbakar. Bagaimanapun, Saroye berasal dari klan Komodo yang secara alami membuat Kaisar Piton sangat waspada dan dia menggunakan kekuatan terkuatnya segera setelah dia mengambil tindakan. Kecuali tidak menggunakan tubuh Kaisar Piton telah melepaskan kekuatan tempur terkuatnya, mengeluarkan pedang berdarah. Di pedang berdarah itu ditahan, Kaisar Piton itu berubah menjadi bayangan dan menyapu langsung menembus aurora langit dan bumi yang tak ada habisnya dan mendatangi Qin Chen juga yang lainnya dalam sekejap. Dengan suasana hati yang abadi memotong segalanya, niat pedangnya terus bergulir menutup kekosongan dan telah sepenuhnya mengunci Qin Chen di depan. Dia bisa merasakan aura klan Komodo dan dia adalah kaisar tingkat puncak pada tahap awal, tetapi dia tidak bisa merasakan aura Qin Chen sama sekali. Jadi karena ini adalah ujian, dia menyerang Qin Chen segera setelah dia mengambil tindakan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang mampu dilakukan oleh umat manusia yang disebut Saroye sebagai tuannya. Ini juga merupakan perintah dari Presiden Zhuo, namun sebelum pedangnya dapat mengenai Qin Chen, ekspresi Saroye berubah drastis dan dia tiba-tiba bergerak mencari kematian. Ekor besar dari Saroye yang seperti gunung seketika menggesek dengan keras dan di tengah ledakan sonik yang dahsyat, tiba-tiba dia berubah menjadi bayangan seperti guntur dan bertabrakan dengan pedang berdarah di tangan Kaisar Piton dan duar. Ledakan di tengah raungan yang menakjubkan. Kaisar Piton dan Saroye mundur pada saat yang sama. Ekor Saroye yang menatap Kaisar Piton di depannya dengan sungguh-sungguh dalam satu pukulan dia terluka. Meskipun dia hanyalah Kaisar Agung puncak tahap awal, namun hal yang paling menakutkan tentang klan Komodo adalah tubuh mereka yang menakutkan. Serangan dengan level yang sangat sulit untuk bisa merobek baju besi mereka yang kuat. Itulah sebabnya mereka memiliki reputasi. Tapi dengan gerakan itu, sekarang tubuhnya terkoyak oleh serangan Kaisar Piton dan ada juga guncangan jiwa yang mengerikan mengalir ke pikirannya di sepanjang jalan serangan. Jika itu bukan karena klan Komodonya memiliki jiwa yang tangguh, maka itu adalah kaisar puncak tahap awal biasa, maka jiwanya mungkin akan tersebar. Kekuatan aturan tingkat kekacauan, serangan tingkat puncak awal. Saroye memandang Kaisar Piton darah dengan dingin. Dia bisa melukai dirinya sendiri,
menunjukkan bahwa meskipun Kaisar Piton di depannya juga merupakan Kaisar Agung puncak tahap awal, namun dia berada pada jalan aturan tertentu. Selain pemahaman dia telah mencapai batas, kultivasinya juga mengandung serangan kehendak jiwa yang ekstrim. Tidak heran ini bisa mencapai ketenaran yang begitu besar di kota Nanyuan, di mana terdapat begitu banyak orang berkuasa. Komodo ini benar-benar merepotkan. Hati Saroye menjadi serius dan Kaisar Piton menjadi semakin merasa pusing melihat klan Komodo. Pada serangan sebelumnya, dia telah menggunakan keahlian uniknya. Seorang kaisar biasa dengan level yang sama akan terluka parah, bahkan jika dia tidak mati. Namun karena bakat dan pertahanan yang cukup menakutkan dari binatang Komodo, dia hanya menderita cedera kecil saja, dan hal ini membuatnya bagaimana mungkin tidak merasa sakit kepala. Bunuh. Setelah gagal memukul Kaisar Piton Darah tiba-tiba meraung dengan marah dan datang untuk membunuh lagi ke arah Saroye. Saroye nampak juga meraung marah dengan niat membunuh yang mendidih di pupil mata emas gelapnya. Dia naik ke langit. Jika Anda membiarkan Tuan Anda diserang di depan Anda, bukankah penilaian Anda terhadap diri sendiri akan sangat berkurang? Dan dalam kemarahan, kedua belah pihak pun langsung bertarung bersama dan tiba-tiba duar. Ledakan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya dan cahaya pedang yang menakutkan memenuhi dunia. Salah satunya adalah orang kuat dari klan Komodo, dan yang lainnya adalah wakil presiden Asosiasi Tengkorak dan Tulang, salah satu dari 10 kekuatan gelap di kota Nanyuan. Meskipun kedua belah pihak berada pada level yang sama, namun mereka berimbang untuk sementara waktu. Luar biasa. Mereka bilang klan Komodo memiliki pertahanan yang luar biasa dan tidak terkalahkan di level yang sama. Namun sekarang setelah saya melihatnya, itu memang pantas. Kota Nanyuan penuh dengan orang-orang kuat. Kaisar Piton bisa menonjol di antara mereka, di antara Kaisar Agung yang tak terhitung jumlahnya di kota Nanyuan. Dan wakil presiden Asosiasi Tengkorak dan Tulang telah mengandalkan pembunuhan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selama bertahun-tahun ini mungkin ada tidak kurang dari 10 kaisar yang kuat yang telah tewas dalam operasi pembunuhan yang dipimpin oleh Kaisar Piton. Akan tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun. Reputasi klan Komodo sebagai orang yang kuat memang pantas diterima. Pertarungan antar kedua belah pihak diperhatikan oleh banyak ahli tingkat kaisar di kota Nanyuan, dan mereka semuanya diam-diam berseru. Pada saat ini Saroye dan Kaisar Piton Darah telah menembakkan api yang sebenarnya, dan kedua belah pihak telah berubah menjadi tubuh asli mereka. Di satu sisi itu adalah ular piton yang agung dan besar, dan di sisi lain itu adalah monster binatang kosmik Komodo yang tubuhnya ditutupi sisik dan baju besi seperti binatang buas purba. Mereka bertarung satu sama lain dengan warisan dan garis keturunan yang paling kuat. Dapat diperkirakan bahwa seiring semakin dalamnya pertarungan antara kedua belah pihak,